mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pertemuan terakhir antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan masih menyisakan misteri soal siapa sosok yang disodorkan Luhut menjadi cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024 nanti. Kini beredar kabar bahwa nama yang disodorkan adalah Ahok, sosok kontroversi. Benarkah seperti itu dan apa motif Luhut menyodorkan nama Ahok? Untuk lebih jelasnya kita saksikan dalam video berikut. Namun jangan lupa seperti biasa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini. Yuk kita nonton. Pertemuan empat mata antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023 menyisakan misteri tentang siapa baca pres untuk mendampingi Anies yang disodorkan Luhut kepada Surya Paloh. Luhut sendiri tak mau mengungkap nama yang disodorkan kepada Surya Paloh. Sementara Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto pun tak mau membukanya. Tentang nama betul ada diskusi sebagainya, tapi sekali lagi tidak etis disebutkan. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini, itu, dan sebagainya. Dan itu menjadi diskusi yang luar biasa, kata Sugeng di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2023. Namun, kini beredar kabar bahwa nama yang ditawarkan Luhut kepada Surya Paloh adalah sosok yang dulu menjadi rival Anies saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Mendengar kabar itu, sontak publik heboh karena sosok Ahok penuh kontroversi dan pernah menjalani pidana terkait kasus penistaan agama. Mengapa Luhut senekat itu menyodorkan nama tersebut? Aktivis 7778 Indra Adil dalam tulisannya yang beredar luas di sosial media menyebut kabar itu mencuat diperkuat dengan melihat betapa loyo dan groginya Luhut setelah bertemu dengan Surya Paloh. Itulah masa-masa hidup kritis LBP saat ini, penuh spekulasi dan ketidakpastian. Sudah berkali-kali LBP minta ketemu Surya Paloh dan hebatnya Surya Paloh tidak pernah menolak, tapi juga tidak pernah takut menentang tawaran LBP, jelas Indra. Saat Surya Paloh dan Luhut bertemu di London, Inggris pada Desember 2022 lalu, Nasdem diminta untuk menarik dukungan terhadap pencapresan Anies. Namun saat itu Surya Paloh menolak, meski Surya Paloh mendapat ancaman 3 menteri Nasdem akan diresafel, bahkan ada kemungkinan dipidanakan. Luhut tak berhenti, dia kembali mengajak Surya Paloh bertemu pada Februari 2023. Meski tak diketahui apa materi yang mereka bicarakan, tapi bisa dipastikan masih tentang pencalonan Anies yang tak kunjung dihentikan oleh Surya Paloh. Tentu saja Luhut gelisah karena tidak siap menerima kemenangan Anies. Sebab Anies bukan seperti Jokowi yang selalu manut kepada oligarki. Hal ini meresahkan Luhut dan juga Jokowi. Karena itu, Luhut meminta kembali bertemu Surya Paloh pada Selasa tanggal 14 Maret 2023 di Nasdem Tower Gondang Dia. Dalam pertemuan itu tampak Surya Paloh dan Luhut duduk satu meja. Meskipun pertemuan ketiga ini sekilas menampilkan keakraban mereka. Rupanya Luhut tetap berusaha membujuk Surya Paloh agar melepas Anies. Tapi lagi-lagi Surya Paloh menolak. Lantaran itu Luhut terpaksa menawarkan kartu truf, yakni Ahok sebagai cawapres Anies. Ini betul-betul akan menjadi tawaran terakhir Luhut kepada koalisi perubahan. Kalau kartu truf sudah dikeluarkan, artinya tawaran ini menjadi ancaman halus. Bila tidak diterima juga, maka kita akan perang habis-habisan. Tak akan lagi ada tawaran perdamaian. Win-win solution, beger Indra. Menurutnya tawaran ini betul-betul bagai pisau bermata dua. Kenapa? Karena pertama,
Bila diterima, sekilas memang menjanjikan kemenangan mutlak bagi Anies terhadap Prabowo dan Ganjar dalam satu kali putaran pemilihan. Tapi sesungguhnya bisa terjadi sebaliknya. Pendukung Anies militan akan meninggalkan Anies dan kemungkinan akan kembali mendukung Prabowo. Maka dalam putaran kedua akan bertanding Prabowo dan Ganjar. Artinya yang akan lahir sebagai presiden baru nanti pastilah Ganjar. Karena Prabowo sangat mudah dibohongi dan dikadali tanpa resiko apapun bagi pelaku kecurangan. 2 kali dipecundangi dengan mudah sudah cukup sebagai barometer kebodohan dan kelemahan Prabowo, kata Indra. Alasan kedua, apabila Anies menang, maka posisi Ahok sebagai wapres tinggal selangkah untuk menjadi presiden RI. Apapun bisa dilakukan untuk menyingkirkan Anies dari posisi presiden. Pilihannya hanya tinggal menggunakan cara kasar atau cara halus. Ketiga, bila Surya Paloh menolak tawaran Luhut, maka yang terjadi adalah perang habis-habisan. Rezim akan menggunakan bantuan KPK dan alat-alat kekuasaan lainnya. Dan Surya Paloh sudah pasti tidak akan mundur. Perang habis-habisan ini akan menjadi perang antara pembela kepentingan Bumiputra melawan pembela kepentingan Taipan Cina, kata Indra. Merespon hal tersebut, pengamat politik yang juga akademisi Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar, mengaku mendengar kabar bahwa Luhut memang menyodorkan Ahok sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024. Iya, saya dengar kabar itu. Saat itu Pak Luhut menyodorkan nama Ahok sebagai cawapres pendamping Anies kepada Bang Surya Paloh, tutur TB Masa. Mendengar tawaran Luhut tersebut, lanjut TB Masa, Surya Paloh menolaknya dengan alasan tak ingin mengkhianati amanah rakyat yang kini sangat mengharapkan perubahan. Bang Surya sempat terdiam sesaat sebelum menjawab. Bang Surya dengan wajah serius lantas menjawab, "Kita ini sudah tua. Saya tak ingin mengkhianati rakyat yang sangat mengharapkan perubahan. Rakyat merasakan ketimpangan sosial ekonomi. Sudah cukuplah semua ini." Ya, kira-kira seperti itu jawaban Bang Surya, jelas TB Masa. Menurut TB Masa, jawaban Surya Paloh tersebut jelas menyiratkan penolakan, menunjukkan konsistensi Surya Paloh yang memang sejak awal mencalonkan Anies. Jawaban Bang Surya menunjukkan sosoknya yang konsisten, yang nasionalis dan religius. Meski tawaran itu disertai tekanan, ancaman, dan bisa jadi materi yang besar. Tapi Bang Surya tegas menolak dan menyentil Luhut untuk tidak memaksakan kehendak dengan mengingatkan usianya yang tidak muda lagi. Seharusnya berpikir untuk bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok. Saya sepakat soal adanya ketimpangan sosial ekonomi yang jadi alasan mendasar penolakan Bang Surya itu. Makanya kita patut dukung sikap beliau, jelas TB Masa. Nah, kini publik hanya bisa berharap agar pemilu 2024 nanti berjalan jujur dan adil. Tak ada lagi skenario yang merusak demokrasi seperti pejabat negara mengendorse kontestan pilpres. Ingat, pemilu jujur dan adil untuk melahirkan pemimpin yang berpihak pada rakyat adalah amanah reformasi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.